Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas film Kingdom of the Planet of the Apes yang dirilis tahun 2024. Film ini merupakan lanjutan dari trilogi film Planet of the Apes versi reboot yang udah Mimin bahas beberapa waktu yang lalu. Jadi buat teman-teman yang pengen nonton film sebelumnya, atau mungkin pengen nonton versi original yang dirilis tahun 1967 yang jumlahnya ada 5 film, link ada di deskripsi. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan film Kingdom of the Planet of the Apes, kita akan sedikit mengingat apa yang terjadi pada trilogi sebelumnya. Tapi kalau teman-teman pengen langsung masuk ke pembahasan film keempat, bisa cek timestamp di deskripsi atau di kolom komentar. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Caesar is home. Smile. Semua bermula di tahun 2008 ketika seorang ahli virologi dari perusahaan Genesis yang bernama Will Rothman mengembangkan obat Alzheimer berbasis virus yang disebut ALZ-112. Sebelum diberikan kepada manusia, Will melakukan uji coba obat tersebut terhadap seekor simpanse bernama Bright Eyes yang secara mengejutkan justru meningkatkan kecerdasannya secara signifikan. Nah, ketika Will mempresentasikan ALZ-112 di hadapan para investor, petugas keamanan terpaksa membunuh Bright Eyes karena mengamuk, yang disebabkan ingin melindungi bayinya yang baru saja lahir. Akibat kejadian tersebut, perusahaan menghentikan pengembangan obat ALZ-112 dan akan mengembalikan simpanse ke habitatnya. Karena kasihan, Will terpaksa merawat bayi simpanse itu di rumahnya dan memberinya nama Caesar yang nantinya tumbuh menjadi kera yang sangat cerdas karena mewarisi kecerdasan induknya. Seiring berjalannya waktu, Caesar menjadi sangat kritis dalam berpikir, dimulai dari mempertanyakan dari mana asal-usulnya, serta kenapa Caesar berbeda dengan simpanse-simpanse yang ada di kebun binatang. Will pun terpaksa berterus terang bahwa Caesar sebenarnya adalah produk laboratorium. Kecerdasannya ia dapat dari ibunya yang menjadi subjek uji coba obat ALZ-112. Suatu hari, Caesar terpaksa dibawa ke tempat penangkaran kera karena menyerang tetangganya setelah mencoba membela ayah Will yang menderita Alzheimer. Nah, karena kecerdasan Caesar ini melebihi simpanse lain, Caesar pun didapuk menjadi pemimpin kera di tempat penangkaran tersebut. Hingga suatu malam, Caesar diam-diam kabur dari penangkaran untuk mengambil obat ALZ-112 di rumah Will, kemudian memberikannya kepada kera-kera lain, yang kelak akan membuat kera-kera itu menjadi cerdas seperti dirinya lalu membangun koloni di dalam hutan. Di lain sisi, perusahaan Genesis ternyata mengembangkan obat ALZ-113 yang lebih kuat tanpa sepengetahuan Will. Celakanya, salah satu petugas lab yaitu Franklin tanpa sengaja terpapar ALZ-113 saat menguji coba obat tersebut pada seekor kera berjenis bonobo. Selang beberapa hari, Franklin menderita demam aneh serta batuk berdarah yang membuatnya menyadari ALZ-113 sangat berbahaya bagi manusia. Namun sayangnya, belum sempat Franklin memberitahu bahaya virus tersebut kepada Will, Franklin keburu meninggal dunia setelah sebelumnya sempat menulari tetangga Will, seorang pilot yang hendak bertugas. Singkat cerita, sang pilot yang tidak menyadari bahwa dirinya terinfeksi menularkan virus tersebut secara global selama bepergian yang nantinya akan disebut dengan wabah flu simian. Dalam waktu singkat, wabah tersebut pun menjadi pandemi global dan diperkirakan 90% populasi manusia musnah karenanya. Sementara sisanya bertahan hidup di bangunan-bangunan kosong di tengah kehancuran infrastruktur serta semakin menipisnya bahan makanan. Meski mereka berhasil bertahan hidup, umat manusia tidak akan pernah sepenuhnya terbebas dari pandemi selama kera-kera cerdas itu masih hidup. Karena saat rombongan Caesar membebaskan kawanan kera di laboratorium, seekor bonobo bernama Koba turut menyebarkan ALZ-113 pada kera-kera lain untuk membuat mereka menjadi cerdas, yang membuat manusia semakin rentan terhadap penularan flu simian. Nah, kabar baiknya, 1 dari 500 orang yang masih hidup diketahui memiliki kekebalan alami terhadap flu simian, yang secara tidak langsung menumbuhkan harapan akan eksistensi manusia di permukaan bumi. Tahun 2026 atau 10 tahun sejak flu simian melanda dunia, koloni kera cerdas yang dipimpin Caesar tinggal di pedalaman hutan untuk menghindari kontak dengan manusia,
serta membangun sistem sosialnya sendiri dalam kedamaian. Para kera hidup dalam dua keyakinan utama, yaitu kera tidak membunuh kera dan kera bersatu menjadi kuat. Hingga suatu ketika, warga kera dikejutkan kedatangan rombongan manusia yang dipimpin seseorang bernama Malcolm untuk menghidupkan pembangkit listrik yang kebetulan ada di wilayah bangsa kera. Awalnya, Caesar mengizinkan mereka memperbaiki pembangkit itu demi kelangsungan hidup umat manusia. Terlebih, Caesar ini memiliki ikatan yang kuat dengan manusia sejak bayi. Akan tetapi, Koba yang merasakan trauma karena selalu disiksa manusia selama berada di laboratorium menolak persahabatan tersebut. Lalu di suatu malam, Koba sengaja menembak Caesar agar tidak menghalangnya berperang melawan manusia. Lalu menghasut koloni dengan menyebarkan berita bohong bahwa tentara manusia telah membunuh Caesar. Para kera yang murka mendengar kematian Caesar bersama Koba menggeruduk markas manusia, lalu mengurung manusia layaknya binatang. Humans! You ape prisoner now! Meski pada akhirnya Caesar yang ternyata masih hidup bangkit membantu manusia mengalahkan Koba, kemudian menyatukan para kera di bawah kepemimpinannya. Setelah insiden tersebut, Caesar membawa koloni kera ke hunian baru di wilayah tersembunyi. Namun sayangnya, di tahun 2028 atau 2 tahun sejak perpecahan bangsa kera, pasukan militer yang menyebut dirinya sebagai Alpha Omega berhasil menemukan koloni Caesar. Berkat informasi dari mantan pengikut Koba yang berkhianat dan memilih menjadi budak manusia. Mereka menganggap manusia adalah spesies superior dan kera tidak mungkin menang melawan manusia. Pasca serangan tersebut, Caesar meminta warga kera mengungsi ke wilayah lain. Sementara Caesar, Maurice, dan komandan gorila pergi mendatangi kamp militer di perbatasan untuk mencari tahu apa rencana manusia. Namun sayangnya, tentara militer mengetahui iring-iringan pengungsi, lalu menangkapi semua kera dan mengurung para kera di markas Alpha Omega. Caesar yang mengetahui hal tersebut segera pergi ke sana. Tapi ketika hendak menyelinap masuk, Caesar ditangkap prajurit lalu diserahkan kepada Kolonel Alpha Omega. Dalam pertemuan tersebut, Kolonel ingin membuat kesepakatan. Jika Caesar mau bergabung dengannya serta membantunya membangun benteng pertahanan, Kolonel berjanji akan membebaskan warganya. Nah, usut punya usut, pasukan Alpha Omega kini sedang berselisih dengan pasukan militer dari utara. Semua bermula ketika Kolonel memerintahkan anak buahnya menyusup ke koloni kera. Namun anehnya, ketika mereka kembali ke markas, salah satu dari mereka mendadak bisu serta mengalami kemunduran kemampuan berpikir. Padahal mereka adalah prajurit yang memiliki kekebalan alami terhadap virus simian. Kolonel menduga virus yang ada di dalam tubuh prajurit itu bermutasi lalu menyebabkan penyakit baru tersebut. Karena itu, setiap kali ada prajurit yang tiba-tiba menjadi bisu, Kolonel tanpa ragu membunuhnya, yang pada akhirnya membuat resimen lain takut kepadanya dan menyatakan perang terhadap Alpha Omega. Caesar tentu saja menolak bekerja sama, karena para kera tidak ingin terlibat dalam perang manusia yang bisa membahayakan nyawa mereka. I didn't mean to kill your son. Lalu di suatu malam, seorang anak manusia bernama Nova dan seekor kera cerdas bernama Bad Ape yang ditemui Caesar sebelumnya datang membebaskan Caesar. Setelah itu, Caesar menemui Kolonel untuk membuat perhitungan. Namun ternyata Kolonel sudah menjadi bisu karena dirinya terinfeksi virus simian lalu bunuh diri. Kemudian di keesokan harinya, pasukan dari utara datang menyerbu, membuat Alpha Omega kewalahan. Situasi tersebut dimanfaatkan Caesar untuk membebaskan bangsa kera. Seekor gorila pengkhianat bernama Red mengetahuinya lalu menembak Caesar. Namun kesetiaannya pada manusia berpaling ketika melihat bangsanya sendiri ditembaki manusia, kemudian melindungi Caesar dari serangan prajurit. Nah, di saat yang bersamaan, sebuah tangki bahan bakar meledak meluluh lantakkan markas. Hal itu membuat salju di atas gunung longsor menenggelamkan pasukan besar dari utara yang baru saja datang. Sementara Caesar dan warganya berhasil menyelamatkan diri di balik pepohonan. Setelah insiden tersebut, Caesar dan bangsa kera pergi ke barat mencari tempat tinggal baru. Sampai tujuan, Caesar yang semakin lemah karena luka tembakan sebelumnya berpesan pada Maurice, sahabat pertamanya, agar selalu mewariskan ajarannya tentang perdamaian kepada para kera, serta harapannya akan perdamaian antara manusia dan bangsa kera. Dan sesaat kemudian, Caesar pun akhirnya meninggal dalam kedamaian.
Kepergian Caesar tentu saja meninggalkan luka yang mendalam bagi warganya. Bagi mereka, Caesar adalah pemimpin yang tidak tergantikan, serta seekor kera yang mengorbankan dirinya demi menyelamatkan bangsa kera. Scene kemudian pindah ke 300 tahun di masa depan. Saat ini, populasi kera cerdas semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Bahkan, mereka tersebar menjadi beberapa klan atau suku dengan ideologinya masing-masing. Sementara, jumlah manusia yang tersisa semakin sedikit dan diambang kepunahan. Selain itu, kondisi manusia di masa depan ini juga sangat memprihatinkan. Manusia menjadi sangat bodoh, tidak bisa berbicara, dan hidup seperti gerombolan Tarzan di dalam hutan. Kondisi tersebut tentu saja disebabkan virus simian yang bermutasi, yang menyebabkan manusia kehilangan kemampuan bicara serta menurunnya fungsi otak. Karena itu, kera cerdas sering menganggap manusia adalah hama dan binatang liar yang berbahaya. Entah apa yang terjadi dengan bangsa kera saat ini. Apakah mungkin mereka sudah melupakan ajaran Caesar tentang perdamaian? Akan kita cari tahu nanti. Karena kita akan berkenalan dengan trio simpanse bernama Noah, Suna, dan anaknya dari klan elang, yang saat ini sedang mencari telur elang untuk mengikuti ritual ikatan. Sesuai dengan nama klannya, setiap simpanse yang beranjak dewasa akan membesarkan bayi elang untuk dijadikan companion. Mereka bisa membantu kera berburu ikan ataupun menjadi mata-mata yang baik. Elder Luna says, make your heart still. Setelah mendaki cukup tinggi, mereka bertiga menemukan sarang elang, namun hanya ada 2 telur. Karena itu, Noah sengaja mengalah, lalu memberikan telur itu pada 2 sahabatnya, dan ia akan mencari telur di tempat lain. Lalu tak jauh dari situ, Noah melihat ada sarang elang di pucuk bangunan yang merupakan sisa-sisa peradaban modern. Meski sarang itu cukup tinggi dan sulit untuk dipanjat, Noah berhasil sampai ke sana. Tapi sialnya, induk elang tiba-tiba muncul lalu menyerang Noah hingga membuatnya terjatuh. Untungnya, Noah berhasil berpegangan dan mengambil sebutir telur. Nah, saat ketiganya hendak pulang ke desa, Noah mendapati selimutnya di atas kudanya hilang. Lalu tak jauh dari situ, Noah melihat ada sosok manusia yang mereka sebut dengan Echo lagi ngumpet di balik pepohonan. Noah memelintangnya lalu mengejar sosok tersebut. Tapi sosok manusia itu menghilang di ujung terowongan yang gelap dan meninggalkan selimut Noah di sana. Dan karena mereka tidak ingin berurusan dengan manusia, trio monyet itu segera kembali ke desa. Sampai di desa, ketiganya disambut kunyuk-kunyuk kecil lalu meminta mereka menunjukkan telur elang yang mereka dapat. Setelah itu, Noah pergi menemui ibunya yang bernama Dar, yang merupakan seekor guru besar dari klan elang. Terlihat meski sang ibu adalah kera betina, dia juga memiliki seekor elang yang membantunya mengumpulkan ikan. Usai menemui ibunya, Noah pergi mencari sang ayah bernama Koro yang juga merupakan kepala suku dari klan elang. Selain sebagai kepala suku, Koro merupakan pawang elang senior dan merawat elang-elang tersebut di atas tower terbengkalai. Nah, saat lagi ngobrol-ngobrol, seekor elang terkuat yang disebut Eagle Sun tiba-tiba mematuk kepala Noah hingga berdarah. Sang ayah menyebut Eagle Sun hanya akan berteman dengan kera yang ia anggap layak menjadi seorang pemimpin. Namun perhatian Koro teralihkan bau darah Echo di selimutnya. Koro bertanya, apakah Noah pergi ke area terlarang? Noah menjawab tidak, manusia itu mencuri selimutnya sebelum akhirnya ia dapatkan kembali di depan terowongan yang gelap. Koro menasihati Noah agar selalu berhati-hati ketika berada di luar desa, karena Echo adalah hama yang sangat berbahaya bagi bangsa kera. Setelah itu, sang pawang menemui para sesepuh kera untuk meminta nasihat atas kemunculan manusia di perbatasan desa. Dan pada akhirnya, Koro menugaskan Oda, seekor prajurit terbaik, untuk menyelidiki Echo di sekitar terowongan. Lalu di malam harinya, Noah dikejutkan kemunculan Echo tengah mencuri makanan di rumahnya. Karena kaget, Echo tersebut menyerang dada Noah lalu menghilang di balik kegelapan. Dan sialnya, akibat serangan itu, telur elang yang ia simpan di kantong dadanya pecah. Mengetahui hal tersebut, Sona dan Anaya bersedia menunggu ritual ikatan sampai Noah mendapatkan telur kembali.
Akan tetapi, Noah tidak ingin membuat sang ayah malu, apalagi beliau ini adalah kepala suku. Dan malam itu juga, Noah pun memutuskan pergi keluar desa untuk mencari telur elang. Sampai di area sarang elang, Noah mendengar keributan di dekat terowongan, lalu menemukan Oda dan seekor kera bertopeng sama-sama tewas tertikam benda tajam. Sesaat kemudian, datang rombongan kera bertopeng bersenjatakan tongkat listrik. Salah satu dari kera itu berkata, prajurit kera dari klan elang ini sudah membunuh mata-mata mereka. Nah, celakanya rombongan itu melihat kuda milik Noah terparkir tak jauh dari situ. Mereka menduga kuda itu adalah milik klan elang, lalu menyetrumnya dan membuat kuda itu berlari kembali ke desa diikuti rombongan kera bertopeng. Menyadari desanya dalam bahaya, Noah berlari sekecang mungkin kembali ke desa. Namun sayang seribu sayang, rombongan kera itu sudah tiba duluan mengobrak-abrik desa elang. Mereka melumpuhkan warga dengan tongkat listrik, kemudian menangkapi mereka satu persatu. Saat Noah hendak membebaskan sang ibu yang disandera, seekor kera hendak menusuknya. Beruntung, Sona dan anaknya berhasil menahannya. Sang ibu lalu meminta Noah bergegas pergi mencari sang ayah di atas tower. Setelah Noah pergi, seekor komandan gorila bernama Silva meneriakkan nama Caesar setelah membunuh sesepuh klan elang. Lalu ia memerintahkan prajurit bertopeng membawa seluruh sandera menghadap pemimpin klan mereka yang disebut Proximus. Di tengah kekacauan tersebut, Silva melihat Noah memanjat tower lalu diam-diam mengikutinya. Sampai di atas, sang ayah meminta Noah membantunya melepas semua elang. Namun celakanya, belum sempat Noah turun ke bawah, Silva tiba-tiba muncul lalu menyerang Koro. Noah mencoba beradu kejantanan dengan Silva, tapi gorila bukanlah lawan sepadan untuk simpanse. Silva dengan mudah mengejar Noah lalu melemparnya jatuh ke bawah. Esok harinya, ketika Noah tersadar dari pingsannya, Noah mendapati desanya sudah hangus tak tersisa dan hanya menyisakan kuda peliharaannya serta Sun Eagle di samping jenazah sang ayah. Setelah memberikan pemakaman yang layak bagi sang ayah, Noah pergi meninggalkan desa dan bertekad akan membebaskan klan elang dari tangan Proximus. Sepanjang perjalanan, Noah terus mengikuti jejak rombongan kera bertopeng. Sampai akhirnya ia sampai di ujung terowongan misterius yang menghubungkan desa dengan area terlarang. Lalu tak jauh dari ujung terowongan, Noah menemukan jubah ibunya, yang artinya rombongan kera bertopeng memang melewati area tersebut. Karena hari sudah mulai gelap, Noah pun membuat api unggun lalu beristirahat tanpa tahu dirinya diintai sosok misterius. Esok paginya, Noah mendapati Eagle Sun nangkring di hadapannya, yang sepertinya elang itu sengaja mengikuti dirinya. Noah mencoba melakukan ikatan, tapi elang itu menolak karena Noah belum layak untuknya. Masuk ke dalam hutan, Noah melihat kepulan asap. Saat memeriksanya, lantai di bawahnya runtuh, membuatnya jatuh ke bawah. Sesaat kemudian, muncul seekor orangutan bernama Raka menodongkan tongkat listrik ke arahnya karena mengira Noah adalah pasukan bertopeng. Noah memberitahu dirinya berasal dari klan elang yang beberapa hari yang lalu diserang pasukan tersebut. Dan ternyata Raka ini juga mengalami nasib yang sama. Dia adalah satu-satunya penyintas dari klannya yang berhasil menyelamatkan diri dari pasukan bertopeng. Dan seperti kebanyakan spesies orangutan di film Planet of the Apes, orangutan adalah jenis kera yang gemar membaca dan belajar. Bahkan di film versi originalnya, orangutan didapuk menjadi menteri, anggota DPR, bahkan penjaga keyakinan umat bangsa kera. Sementara gorila kebanyakan dijadikan prajurit. Dan karena kecerdasannya, sebagian besar jenis simpanse menjadi ilmuwan ataupun dokter. Smile. Terlihat Raka mengenakan kalung berbentuk simbol yang sering digambar Caesar di zaman dahulu, yang membuktikan Raka ini adalah pewaris dari ajaran Caesar yang sebenarnya. Hal tersebut membuat Noah penasaran, siapa itu Caesar dan kenapa kera bertopeng itu begitu mengagungkan nama Caesar.
Lalu Raka menunjukkan tumpukan buku kepada Noah, yang merupakan sebuah media untuk menyimpan ide dan catatan sejarah. Di zaman Caesar, bangsa kera bisa membaca dan mengerti simbol-simbol di dalam buku tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, banyak kera melupakannya, bahkan tidak mengetahui siapa itu Caesar termasuk klan elang. Apes understood this meaning. Nah, karena banyak dari klan kera melupakan siapa nenek moyangnya, kera bertopeng memanfaatkan nama besar Caesar, kemudian memutarbalikkan ajarannya demi tujuannya sendiri. Padahal Caesar adalah simbol dari kebangkitan dan kemuliaan bangsa kera. Dia adalah seekor pemimpin serta pemberi hukum bangsa kera. Dua ajaran utama Caesar adalah kera bersama-sama menjadi kuat dan kera tidak membunuh sesama kera. Selama berabad-abad, klan orang-utan menjaga keyakinan tersebut. Namun kini, Raka adalah satu-satunya yang tersisa dari Orde Caesar yang sebenarnya. Strong ape shall not kill ape. Echo. Ketika Raka dan Noah melewati dinding bergambar manusia, Noah menyebutnya dengan istilah Echo, hama pengganggu, pemulung, dan berbahaya. Lalu Raka menjelaskan, Echo yang ia maksud sebenarnya disebut manusia dan dianggap penting oleh Caesar. Bahkan dalam warisannya, Caesar menyebut akan ada masanya di mana manusia dan kera hidup berdampingan. Dan karena Noah tidak memiliki pengetahuan apapun tentang Caesar ataupun buku, Raka meminta Noah tetap bersamanya karena ada banyak hal yang harus ia ajarkan kepada Noah. Wait! Come back! Go away! No! Tiba-tiba muncul sesosok manusia berjenis kelamin perempuan tengah mencuri barang bawaan Noah. Noah mengusirnya, tapi Raka melarang dan meminta manusia itu kembali. Raka menduga manusia itu mengikuti Noah bukan karena sebuah kebetulan. I too keep a horse. Setelah itu, keduanya melanjutkan perjalanan bersama-sama. Raka memperhatikan seekor elang dari tadi mondar-mandir di atas mereka. Noah menyebut elang itu bernama Eagle Sun, elang peliharaan ayahnya sekaligus yang terkuat di antara yang lainnya. Mereka menjadikan elang sebagai sahabat dan partner berburu. Bahkan mereka memiliki nyanyian khusus untuk memanggil elang-elang tersebut. We raise eagles, my clan. Sing to them, so they know us, a bond. Malam harinya, ketika keduanya lagi istirahat, Echo perempuan itu kembali muncul. Raka menyadari Echo itu kelaparan lalu memberinya makanan. Raka juga melihat Echo itu kedinginan, lalu meminta Noah menunjukkan belas kasihnya dengan memberikan jubah ibunya untuk diberikan kepada wanita tersebut. She is smarter than most. Namun jika diperhatikan, Echo tersebut nampaknya lebih pintar dari kebanyakan manusia. Dan karena dia belum punya nama, Raka pun memberinya nama Nova. We will name her Nova. Kepedulian Raka tersebut membuat Noah penasaran. Sebenarnya seberapa penting manusia bagi Caesar? Raka memberitahu, legenda mengatakan Caesar dibesarkan oleh manusia, penuh kasih sayang, sopan santun, dan moralitas. Karena itulah manusia berperan penting dalam kehidupan bangsa kera. Lalu di tengah malam, Noah menemukan teleskop bintang di bekas reruntuhan observatorium. Ketika menggunakannya, Noah melihat bintang-bintang dengan sangat jelas, sesuatu hal yang membuatnya sangat terkesan. Lalu tak lama berselang, Nova muncul di belakangnya dan ikut menggunakan teropong tersebut seolah ada yang dicarinya. She saw what I saw. Singkat cerita, karena Noah dan Raka nggak tega meninggalkan Nova sendirian, mereka mengajaknya pergi bersama. Imagine if you were falling from a tree. What is that? Sampai di sebuah sungai, ketiganya melihat kawanan zebra sedang minum di sungai. Tapi perhatian mereka tertuju pada sekelompok manusia berbaju Tarzan. Sebuah pemandangan yang sangat memprihatinkan mendapati manusia begitu terbelakang di zaman ini. They are like you. Lalu mereka dikejutkan kedatangan Silva dan rombongan pasukan bertopeng menangkapi manusia. Silva menyadari Nova berbeda dengan yang lain lalu mengejarnya. Dalam keadaan terdesak, Nova berteriak memanggil Noah. Meski terkejut, Noah nggak ambil pusing kemudian menyelamatkannya. Di saat yang sama, Raka datang lalu menghantam Silva dengan batang kayu. Setelah dirasa aman, Noah memperkenalkan dirinya bernama Mai. Selama ini, Mai sengaja membisu demi keselamatan dirinya. I have a name. May.
Selain itu, May juga mengaku mengetahui kemana pasukan kera itu membawa koloninya dan ke tempat itu jugalah May akan pergi. Dahulu, jumlah manusia jauh lebih banyak dan tidak terbelakang seperti saat ini. Hingga suatu ketika kera menguasai bumi dan manusia harus pandai menyembunyikan diri atau tidak akan selamat sama sekali. Esok paginya, 3 sekawan itu kembali melanjutkan perjalanan. Saat menyeberangi sebuah jembatan, Silva dan anak buahnya mengepung lalu menyerang mereka. Serangan itu membuat May kecebur dan tersangkut jaring. Raka mencoba menolongnya. Namun sialnya, setelah May berhasil naik ke atas, Raka justru terseret derasnya arus sungai lalu menghilang. Karena kalah jumlah, Noah dan May pun berhasil ditangkap. Lalu dibawa menghadap pemimpin mereka yaitu Proximus yang membangun koloni di sebuah kapal terbengkalai di pesisir pantai. Tujuan Proximus menyandara kera dari berbagai macam klan termasuk klan Elang ternyata untuk dijadikan pekerja guna membangun bendungan di pinggir pantai serta membantunya membuka pintu sebuah bunker atau berangkas peninggalan manusia yang hingga saat ini belum bisa ia buka. Di tempat tersebut, Noah akhirnya bertemu kembali dengan Sona, Anaya, dan ibunya, yang tentu saja membuat Noah sangat bersyukur mengetahui keluarganya selamat. Sementara di dalam markas, May dibawa ke sebuah ruangan, lalu bertemu seorang pria bernama Trevatan yang tinggal dan bekerja untuk Proximus. The name's Trevathan. Trevatan bersyukur akhirnya bisa bertemu dengan manusia yang masih memiliki kecerdasan. Sama seperti dirinya, Trevatan ini adalah seorang penyintas yang berhasil selamat dari virus simian. Atau lebih tepatnya, mereka memiliki kekebalan alami terhadap virus tersebut. Suatu hari, ketika Trevatan dalam pelarian, ia terjatuh dari atas tebing yang membuat kakinya patah. Saat itulah Proximus menemukannya. Namun, alih-alih membunuhnya, Proximus justru menjadikannya penasehat serta guru untuk mengajarkannya sejarah tentang bangsa kera dan manusia di masa lalu. You gotta stop thinking about the way things were. Di antara banyak kisah, salah satu kisah favoritnya adalah tentang kehebatan kerajaan Romawi. Proximus yang begitu terobsesi dengan kekuatan dan kejayaan menjadikan kisah tersebut sebagai inspirasi untuk mencapai kejayaannya sendiri. What a wonderful day! What a wonderful day! I am Caesar! Sementara di luar, Proximus tengah berpidato tentang ajaran Caesar, yaitu kera bersama menjadi kuat. Tapi Proximus sengaja menghilangkan ajaran kedua, kera tidak membunuh sesama kera. Bahkan, ia mengaku sebagai Caesar yang baru dan akan membawa kejayaan bagi bangsa kera. Untuk mencapai semua hal tersebut, mereka membutuhkan apa yang ada di dalam penyimpanan tersebut. Setelah itu, para kera bersama-sama menarik gerbang tersebut menggunakan rantai, serta menggunakan bahan peledak untuk membukanya. Namun ternyata gerbang itu masih terlalu kuat dan upaya Proximus pun kembali berakhir dengan kegagalan. Stronger tomorrow. Do you not know where we are? May lalu bertanya pada Trevatan, apakah Trevatan tidak mengetahui apa yang ada di dalam bunker tersebut? Berabad-abad yang lalu, ketika keadaan menjadi buruk, hampir separuh manusia pergi ke tempat ini, membawa semua senjata, sejarah, dan teknologinya. Para kera tidak boleh memiliki apa yang ada di dalam sana karena bisa mengancam eksistensi manusia. And start thinking about the way they are. This is a good life. Akan tetapi, justru Trevatan berpikir sebaliknya. Era manusia sudah berakhir dan kali ini giliran para kera menguasai bumi. Situasi ini adalah siklus yang mungkin tidak bisa mereka hindari. Wonderful day. Yes. Beberapa jam kemudian, Proximus mengadakan jamuan dinner siang untuk May dan Noah. Menurutnya, petualangan kera bersama manusia bukanlah hal yang biasa. Jadi sudah sepantasnya mereka disatukan di tempat yang sama. Selain itu, Proximus juga menyadari May ini bukanlah manusia sembarangan. Lalu menjelaskan alasan kenapa ia sangat menginginkan apa yang ada di dalam berangkas tersebut. You are familiar with the concept of evolution? Selama ini, Proximus mempelajari dan tertarik dengan konsep evolusi yang dipelajari manusia. Sejarah mengatakan manusia dulunya juga makhluk terbelakang dan semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Begitu juga dengan para kera yang semakin lama pasti akan semakin cerdas.
Akan tetapi, evolusi secara alami membutuhkan waktu ribuan tahun, dan Proximus menginginkan evolusi secara instan. Karena itu, satu-satunya cara hanyalah dengan mendapatkan senjata, pengetahuan, serta teknologi yang ditinggalkan di dalam berangkas tersebut. Dahulu, manusia adalah makhluk superior, bisa berbicara, mampu meratakan gunung dalam sekejap, bahkan bisa terbang di angkasa. Jika Kera mendapat apa yang ada di dalam berangkas tersebut, niscaya Kera akan mencapai kejayaan seperti manusia. Dan ternyata alasan kenapa Proximus tertarik kepada Mei adalah selembar peta yang ia jatuhkan ketika dikejar anak buahnya. Peta itu menunjukkan lokasi tempat ini, yang menandakan tujuan Mei datang ke sini adalah masuk ke dalam berangkas tersebut. But sadly, Selain itu, Proximus juga terkesan dengan kecerdasan Noah yang bisa memperbaiki tongkat listrik buatan Trevatan yang rusak. Jika ia mau, Proximus akan menjadikannya penasehat. come with me. Proximus lalu menunjukkan kerajaan Kera yang ia bangun kepada Noah. Semakin banyak Kera yang dibawa ke sini, bangsa Kera akan semakin kuat. Proximus juga menegaskan, jika ada dua manusia bisa berbicara, pasti ada lebih banyak lagi. Dan manusia akan melakukan apapun untuk melawan para Kera. Peta itu membuktikan Mei datang ke sini karena diutus kelompoknya. Karena itulah Proximus tidak pernah percaya dengan manusia. Where there are two that can speak, there must be more. Sore harinya, Noah ngobrol-ngobrol dengan ibunya yang mulai putus asa bahwa klan Elang sudah berakhir. Tapi Noah meyakinkan bahwa klan Elang tetap hidup di dalam jiwa mereka. Lalu tak lama berselang, Sun Eagle datang menghampiri Noah bersama rombongan elang lainnya. You come to judge me. Awalnya Noah mengira elang-elang itu datang untuk mengejeknya. Namun ketika Noah mengeluarkan kalung simbol sesar peninggalan Raka dan menyebut bahwa aturan Proximus adalah salah, Sun Eagle menerima ikatan dengannya. Sang ibu yang turut melihat hal tersebut meyakini Noah layak untuk menjadi seorang pemimpin. You did not come for echoes, and you were not alone. Lalu di malam harinya, Noah meminta Mei berterus terang. Apa benar Mei datang ke sini untuk masuk ke dalam berangkas tersebut? Jika ia berkata jujur, Caesar mungkin akan membantunya. Mei membenarkan, ia mencari buku yang bisa membantu manusia bisa kembali berbicara. Berabad-abad yang lalu, manusia mengembangkan obat yang dibuat dari virus untuk menyembuhkan penyakit. Para ilmuwan menguji obat tersebut pada seekor kera, yang secara ajaib membuat kecerdasannya berkembang. Namun bagi manusia, obat itu justru menjadi wabah penyakit dan menyebar ke seluruh dunia. Manusia mulai kehilangan kecerdasan dan kemampuan bicara. Bahkan hampir 90% umat manusia musnah karenanya. Singkat cerita, Noah meminta bantuan Sona dan Anaya untuk membantu Mei masuk ke dalam berangkas. Mei berkata ada cara lain masuk ke dalam berangkas tersebut, yaitu melalui ventilasi udara yang ada di atas berangkas. Untuk mencapainya, mereka harus memanjat tebing yang sangat curam di sisi lain pantai. Dan untungnya, Noah dan dua sahabatnya adalah pemanjat profesional. Tapi sebelum itu, Mei mempersiapkan bahan peledak untuk berjaga-jaga. Explode. You had an opportunity. Trevatan yang memergoki rencana mereka memperingatkan agar tidak macam-macam dengan Proximus. Mei meminta Trevatan bergabung dengannya, tapi ia menolak dan akan mengadu kepada Proximus. Karena itu, Mei terpaksa mengejar Trevatan hingga meninggoy. Setelah itu, keempat sekawan itu bersama-sama memanjat tebing. Sampai di atas, mereka masuk melalui ventilasi udara. Mei kemudian menyalakan listrik untuk menghidupkan semua lampu. Baik Noah, Sona ataupun Anaya dibuat terkejut dan hampir tidak percaya bahwa bangunan ini dibuat oleh Echo yang terbelakang itu. Mei lalu meminta Noah dan yang lain menunggu, sementara ia akan pergi mencari buku. Sambil menunggu, Noah dan yang lain masuk ke sebuah ruangan yang terlihat seperti ruang sekolah dasar. Di sana mereka menemukan buku abjad, serta buku bergambar hewan yang dikurung termasuk beberapa jenis kera. Buku tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan Proximus, bahwa dahulu manusia adalah makhluk cerdas dan menjadikan binatang ataupun kera sebagai hewan peliharaan.
Sementara di ruangan lain, Mai akhirnya menemukan apa yang ia cari. Namun bukan sebuah buku seperti yang ia katakan, melainkan SATCOM key, yang merupakan alat untuk mengakses sistem komunikasi satelit. Selain menemukan apa yang ia cari, tempat itu ternyata juga merupakan gudang penyimpanan senjata. Mai tentu saja tidak akan membiarkan para kera itu mengetahuinya, jika tidak manusia bisa dalam bahaya. Setelah itu, Mai membuka gerbang utama dari dalam, yang rupa-rupanya sudah ditungguin Proximus yang menyandera Ibu Noah. Proximus kembali mengingatkan Noah bahwa manusia tidak bisa dipercaya, lalu meminta Noah menceritakan apa rencana Mai. Jika tidak, Komandan Vivok akan membunuh Suna. Menyadari dirinya terpojok, Mai terpaksa menembak Vivok tepat di jantungnya. Namun alih-alih marah dengan tindakan Mai, Proximus justru senang karena Mai menemukan senjata yang ia cari. Proximus berjanji akan membebaskannya jika Mai mau memberitahu di mana senjata-senjata itu disimpan. Mai tentu saja menolak memberitahu, lalu menyalakan peledak yang sudah ia siapkan untuk menghancurkan bendungan. Seketika, luapan air laut membanjiri ruangan berangkas serta menenggelamkan para kera. Noah meminta klan elang segera memanjat ke atas, sementara ia akan menghadapi Silva yang memburunya. Noah sengaja memancingnya ke celah sempit yang akhirnya membuatnya terjebak lalu tenggelam. Sampai di atas, Proximus ternyata sudah menunggu Noah lalu menghajarnya hingga babak belur. Di tengah rasa putus asanya, Noah melantunkan nyanyian elang untuk memanggil Eagle Sun diikuti warga klan elang. Stand. Enough. Tak lama berselang, elang-elang berdatangan. Mereka menyerang Proximus, mencakarnya, lalu menjatuhkannya dari atas tebing. Dan itulah akhir dari cosplay Raja Romawi yang gagal. Setelah semua yang terjadi, Noah memimpin seluruh warga klan elang pulang kampung dan membangun kembali desa elang. Beberapa hari kemudian, Mai datang menemui Noah untuk berpamitan setelah sebelumnya menghilang entah kemana. Noah berkata, apa yang dikatakan Proximus mungkin benar adanya. Manusia tidak akan pernah menyerah sampai mendapatkan kembali apa yang menjadi miliknya. Mai menyebut semua teknologi di berangkas itu adalah milik manusia dan tidak seharusnya kera menguasainya. Pernyataan Mai tersebut justru membuat Noah bertekad akan membawa peradaban kera lebih maju. Noah tidak akan pernah berhenti belajar dan para kera akan berevolusi seperti yang dikatakan Proximus. Namun, Noah tetap memiliki keyakinan bahwa suatu hari nanti kera dan manusia bisa hidup berdampingan, lalu memberikan kalung milik Raka agar Mai selalu ingat akan ajaran Caesar. Setelah menempuh beberapa hari perjalanan, Mai sampai ke sebuah bangunan di mana ada seorang wanita berpakaian hazmat keluar menemuinya. Mai kemudian memberikan SATCOM yang ia dapat kepada wanita tersebut, lalu menggunakannya untuk mengaktifkan satelit komunikasi agar mereka bisa berkomunikasi dengan para penyintas di seluruh belahan dunia. Di dalam markas tersebut, kita mengetahui fakta bahwa populasi manusia normal masih cukup banyak. Para manusia selama ini sengaja hidup dan membangun koloni di bawah tanah demi menghindari kontak dengan para kera. Namun wanita itu sepertinya tidak mengizinkan Mai masuk ke dalam karena khawatir Mai sudah terpapar virus simian selama bersama para kera. Dan itulah alasan kenapa wanita itu menggunakan pakaian pelindung ketika menemui Mai. Sementara di desa elang, Noah membawa Suna ke reruntuhan observatorium, lalu menunjukkan teleskop bintang itu kepada Suna untuk memperlihatkan luasnya alam semesta. Lantas, apa yang akan terjadi setelah para manusia berhasil berkomunikasi satu sama lain? Apakah mereka akan bersatu kemudian melawan para kera? Atau mungkin justru akan berdamai dengan para kera? Kita tunggu saja sequelnya. Karena film Planet of the Apes versi reboot ini rencananya akan dibuat sampai 9 film. Yang artinya masih ada 5 film yang akan dibuat. Entah benar atau tidak, semoga saja film ini memang dibuat kelanjutannya. Jadi cukup sekian saja. Terima kasih udah menonton. Sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.